Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yakobus pasal 5, teksnya ayat 1 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Orang-orang kaya akan mengalami hukum Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 20. Saudara-saudara harus bersabar, bergembira dengan menyanyi, dan berdoa untuk sesama yang sakit. Kesimpulannya, orang-orang kaya harus menangis sebab kesengsaraan akan menimpa kepada mereka. Sekalipun mereka mempunyai banyak harta, itu akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Dan mereka akan mengalami hukuman Tuhan. Sehingga saudara-saudara harus bersabar dalam penderitaan, mereka akan bergembira dengan menyanyi, dan akan berdoa untuk sesama yang sakit. Dan barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, kedatangan Tuhan sudah dekat sehingga kita harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Kedua, Tuhan akan membangunkan orang yang sakit sebab tua yang lahir dari iman. Dan ia akan ampuni dosanya yang telah berbuat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang kaya akan mengalami hukuman Tuhan. Kekayaan mereka sudah busuk dan pakaian mereka telah dimakan ingat emas dan perak sudah berkarat, dan karannya akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Mereka telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Mereka telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Telah memuaskan hatinya, bahkan membunuh orang yang benar. Kedua, saudara-saudara harus bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Sepertinya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Saudara-saudara, janganlah bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya jangan dihukum. Saudara-saudara harus turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan saudara-saudara janganlah bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Ketiga, orang yang menderita baiklah berdoa, orang yang bergembira baiklah ia menyanyi. Keempat, kalau ada seorang di antara sesama yang sakit, panggillah para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta menggoresnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Kelima, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dari aplikasi hari ini, pertama, jangan mengejar kekayaan, melainkan mengikuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi dan Yesus pun juga. Kedua, berdoa untuk sesama yang sakit dengan kunjungi dia bersama-sama saudara-saudara seiman. Harus kunjungi dan doa dan menolong mereka. Akhirnya PR praktik hari ini. Berdoalah untuk teman-teman, daerah-daerah, dan negara-negara dalam penderitaan. Masih banyak harus kita mendukung doa untuk itu. Dan kunjungi orang-orang yang sedang sakit bersama-sama saudara-saudara seiman. Dan doa dan menolong mereka dengan kemampuan secukupnya. Itulah kewajiban semua orang percaya dan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.